Kasus tindak kekerasan seksual kepada siswa sekolah dasar di Surabaya, Jawa Timur saat ini sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Reno Reksa akan melaporkan informasi selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur. Reno, bagaimana perkembangan terkini atas kasus dugaan kekerasan seksual oknum guru terhadap 65 muridnya? Ya, sampai dengan saat ini pelaku tindakan kekerasan seksual pada anak di Provinsi Jawa Timur yang tengah ditangani oleh Polda Jawa Timur telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sampai saat ini, update terkini sudah total ada 5 yang sudah dilakukan visum oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan data yang lebih lagi guna menentukan langkah lebih lanjut dari pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui lebih lagi bagaimana data dan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, kali ini saya akan berbicara bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Pak Barung, sampai dengan saat ini sudah ada 5 yang dilakukan visum dan sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka. Langkah selanjutnya seperti apa? Ya, begini ya, Polda Jawa Timur bergerak cepat. Ini untuk menjawab daripada apa yang diinginkan oleh publik. Tapi sebenarnya bukan itu. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional ya. Tetapi ingin saya katakan bahwa kasus ini adalah kasus terbesar ya, dengan korban sebanyak 65. Polri, dalam hal ini Polda Jawa Timur, pasti akan menegakkan aturan ini. Tetapi yang lebih penting lagi bagi kita semua untuk melihat bahwa kasus ini bukan hanya penegakan hukum ternyata, bukan hanya undang-undang perlindungan anak ternyata, bukan hanya ruang ramah anak, tetapi sebenarnya kalau kita melihat pengalaman Situbondo, Jombang, dan sekarang ada lagi 2 kasus di Surabaya, 65 anak korbannya dan 5 anak juga korbannya, 1 orang yang dilakukan oleh orang tua itu. Dan ini oknum guru yang saya katakan, yang sebenarnya intinya adalah komunikasi ya, komunikasi kita terhadap anak, karena hasil visum kita menunjukkan bahwa ini dilakukan bukan 1-2 kali. Artinya ada kecenderungan untuk melakukan lebih daripada itu, sehingga yang kita lakukan adalah sekarang bagaimana semua komponen ini turut serta hadir untuk melihat daripada apa yang terjadi. Dan yang paling penting adalah keluarga berkomunikasi dengan anak itu, melihat perkembangan anak itu, perkembangan dari hari ke hari. Jangan percayakan kepada siapapun anak kita, hanya kepada kita. Dan orang tua sekali-sekali memandikan anaknya dengan melihat apa bagian-bagian vital daripada anak itu, dan bagian-bagian sensitivitas daripada anak itu, untuk melihat kenapa anak ini, bagaimana perkembangannya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada fakta yang ada, berarti ini sudah dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu saya menghimbau kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai siapapun juga melihat perkembangan anak ini yang luar biasa untuk kita jadikan semacam PR kita bersama dalam rangka kita melihat bahwa kasus ini adalah perhatian publik dan menjadi trending di Jawa Timur. Oke. Untuk hasil pemeriksaan terhadap tersangka, apakah ini ditemukan hanya dilakukan 1 lokasi saja atau ada beberapa lokasi yang berbeda? Ya, ada lokasi berbeda ya, di kelas, kemudian di kolam renang. Dan yang paling kita tidak masuk di akal terhadap kasus yang terjadi di 65 siswa ini adalah dilakukan di tempat yang sama, disaksikan oleh anak-anak yang lain. Nah, ini betul-betul kami ingin ungkap ini, apa motifnya dan psikologi daripada orang ini, sehingga hal-hal yang menyangkut tentang kejadian-kejadian ini lagi berlanjut, ada sesuatu yang sudah kita dapatkan sebagai pegangan kita untuk kita lakukan yang namanya penyidikan secara formal dan material dalam rangka konstruksi hukumnya ke depan untuk menjerat yang bersangkutan. Oke. Pak Barung, apakah bisa dikatakan dunia pendidikan di Jawa Timur sudah tidak lagi ramah dan aman bagi anak? Saya tidak mengatakan begitu ya, karena memang ini fakta yang terjadi bahwa di Situbondo, Jombang, dan kemudian kembali lagi Surabaya, ini di lingkup sekolah. Ada 2 hal sebenarnya anak-anak ini menghabiskan waktunya, yaitu di rumah dan di sekolah. Nah, di tempat-tempat inilah kejadian-kejadian itu sudah pernah terjadi. Di lingkup misalnya keluarga, ini sudah pernah terjadi ya. Orang yang dipercayakan untuk mengantar anaknya siang dan malam untuk kembali ke rumahnya ternyata melakukan hal yang sama. Dan sekarang di lingkup sekolah ada 4 kejadian, di Situbondo 1, di Jombang 2, dan sekarang di Surabaya. Dan korbannya cukup banyak. Ini sudah hampir mencapai 100 korban ini. Situbondo 7, Jombang ada 27 ditambah dengan 15, dan sekarang ada 65. Nah, ini memberikan gambaran kita betapa rentannya ya sesuatu yang terjadi terhadap anak-anak kita, baik di lingkup 2 tempat yang di mana 2 tempat ini menghabiskan waktu anak-anak untuk kita semua. Oke. Terakhir Pak Barung, apa yang menjadi himbauan dari pihak Polda Jatim berkaca pada kasus ini?
Ya, pengalaman yang sudah kita lakukan di mana saja ya. Ada 3 hal sebenarnya predator-predator ini berkeliaran dengan caranya. Yang pertama ini membujuk ya, cara membujuk yang paling ampuh. Yang kedua memang otoritasnya ini memiliki otoritas tertentu terhadap anak. Sehingga ketika dia selesai melakukan pembujukan dan kemudian melakukan itu, nah dia memberikan tekanan yang ketiga kepada anak ini setelah dia otoritasnya didapat. Misalnya contoh ini, saya tidak menjustifikasi ya, sekali lagi tidak menyatakan bahwa di lingkup tertentu, saya tidak menjustifikasi. Contoh yang terjadi di Jombang. Ya, terjadi di Jombang dan yang terjadi di Surabaya ini. Seorang guru yang memiliki otoritas terhadap mata pelajaran tertentu memberikan penekanan terhadap anak ini sehingga anak ini dibawa tekanan apabila tidak mengikuti sesuai dengan bujukannya, maka apa yang terjadi? Ancamannya adalah 1, tidak naik sekolah, nilaimu akan dan kemudian kamu dikeluarkan dari sekolah. Ini luar biasa. Oleh karena itu semua pihak, mari kita membuka diri, melihat, mencerminkan bahwa ini adalah PR kita bersama dalam rangka kita menghapus lagi pedofil-pedofil ini dan anak-anak kita tidak tersentuh oleh mereka. Baik, terima kasih Pak Baru telah bergabung bersama kami berbagi informasi. Dan demikian tadi adalah wawancara saya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Baru Mangera terkait tindakan kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Kembali ke Ani dan Robert di studio. Reno Reksa, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.